Perbedaan sudut pandang gitu. Anak hanya ingin menceritakan tentang pengalamannya dia tidak mau mendengar nasihat, tetapi orang tua misalnya maunya menasihati dan memaksakan nasihat Nah, jadi kalau kau pengen selesai masalah kamu, nih tips-tipsnya. Nah, ini kan akhirnya menjadikan hubungan orang tua dengan anak itu kurang cair gitu. Karena ada perbedaan gitu dalam menyikapi suatu peristiwa. Nah, di sini kan alangkah baiknya orang tua mau mendengarkan dulu gitu. Kalau memang ada langkah anak yang salah, izin dulu sebelum kita memberikan nasihat. Kita jangan malu gitu meminta izin kepada anak. Jangan anak yang selalu meminta izin kepada orang tuanya, karena kita merasa itu kewajiban anak harus meminta izin apa-apa, tetapi orang tua maunya selonong boy. Akhirnya ya sudah gitu. Kita selalu menerobos batasan yang ada. Anak kan juga punya privasi. Ya. Jadi kita juga harus menghargai itu. Gitu. Apalagi kalau anak kita sudah semakin remaja ya. Makin dewasa gitu ya. Iya, makin dewasa gitu. Ya kita harus mau menghargai gitu privasi anak-anak kita. Jadi di sini akhirnya ketika kita dapat mengelola itu dengan baik ya, hubungan komunikasi kita dengan anak, saya meyakini gitu, kita akan sulit memiliki konflik di dalam kehidupan kita berkeluarga. Nah di situ intinya ya komunikasi yang kita jaga gitu dengan baik. Menarik nih Pak. Biasanya sih anak ya, ketika misalnya dia memiliki konflik gitu kan, dia meminta saran kepada ibunya. Wah gini kan, gini. Oh kata ibunya mengucap A gitu. Terus dia minta saran lagi sama bapaknya misalnya. Terus minta saran lagi sama bapaknya, Pak bagaimana kalau gini. Oh misalnya bapaknya mengucap B. Dia beda tuh antara ibunya sama bapaknya. Nah yang bingung kan anak. Iya. Bagaimana itu kalau misalnya kejadian seperti itu, bakal harus temukan ketiga-tiganya atau bagaimana itu? Ya kalau ada perbedaan ya harus kita adakan pertemuan agar kita bisa mencari jalan keluar yang terbaik. Nah di sini pentingnya kekompakan di dalam keluarga antara ayah, ibu, anak. Kita harus jadikan keluarga ini tempat yang paling nyaman gitu bagi kita untuk sharing. Iya, mengkonstruksi sesuatu dan mengkonstruksi ide-ide baru. Benar. Jadi jangan sampai nih ketika kita, misalnya saya sebagai anak gitu ya, saya ada masalah gitu, saya lebih seneng ceritanya ke ibu aja misalnya, karena ibu lebih enak diajak bicara, ibu mulutnya nggak ember misalnya. Tetapi kalau saya bicara dengan ayah, yang ada selalu disalah-salahin, dan akhirnya ya kita lebih senang bicara ya pada ibu gitu kan, bukan kepada ayah. Nah di sini berarti kan ada masalah nih dari sisi si ayah gitu. Akhirnya ketika anak lebih senang gitu sharing kepada ibunya, terus ayah merasa kayak nggak dianggap gitu kan, dan akhirnya dia malah marah-marah atau nggak terima gitu. Iya, boleh biasanya ayah kan pengen dihargai banget. Nah di sini akhirnya jadi masalah gitu, ya kan. Makanya yang tadi aku bilang, kalau misalnya ada perbedaan nasihat gitu, itu harus disikapi dengan hal yang biasa saja gitu. Yang penting ayah maupun ibu ya harus mau gitu duduk bareng, ceritakan apa yang menjadi masalah gitu kan. Kita cari jalan keluar yang terbaik. Ya kalau ada komunikasi yang baik di antara anggota keluarga,
pasti itu bisa dilakukan. Iya, jadi ya bisa aja gitu kan, misalnya dengan berkumpul bertiga gitu Pak ya. Iya. Nah, ibu punya saran seperti ini, nah terus ayah punya saran seperti ini. Silakan, terserah kamu mau pakai yang mana. Oh, kalau seperti itu yang saya takut ya, anak jadi bingung, Bung. Iya. Karena anak suruh milih. Nah, lebih baik antara ibu dan ayah dulu. Iya. Ya misalnya si anak cerita duluan ke ibunya, ya sudah, ibunya tampung dulu. Ya, jadi ibu kalau dia juga masih bingung memberikan jawabannya, ya sudah, dia sharing dulu ke si ayah. Ceritakan gitu. Jadi beresin dulu di antara orang tuanya ya. Beresin dulu antara kedua orang tua. Ya misalnya kayak anak misalnya apa, mah saya mending lanjut kuliah atau kerja misalnya gitu. Iya. Kalau kata ibunya kuliah aja, kalau kata bapaknya kerja aja. Makanya itu kan bisa repot kan itu. Iya, jangan pilihan itu diberikan kepada anak, karena anak akan bingung gitu kan, mau memilih yang mana gitu. Nanti kalau dipilih misalnya sarannya ibu, lebih dipilih sarannya ibu, nanti ayah malah marah. Sarannya kok nggak didengerin gitu kan, nggak dijalankan gitu. Jadi di sini ya antara kedua orang tua lah yang harus bisa berkomunikasi gitu kan dengan baik. Akhirnya ketika kedua orang tua ini menemui anak, itu di satu suara gitu. Akhirnya kan anak juga paham apa yang dia harus lakukan. Dan akhirnya ketika anak paham, ya dia akan menjalankan nasihat dari orang tuanya. Jadi jangan bikin anak kita tuh bingung gitu. Kita juga sebagai anak kalau dibuat keadaannya seperti itu kan jadi bingung juga. Milih yang mana gitu? Iya, mau milih yang mana? Nah di sini ya orang tua harus mau gitu kan. Setiap masalah yang diceritakan oleh anak, apabila dia tidak mampu gitu untuk mencari jalan keluarnya, ayo didiskusikan dulu. Jadi harus ada kesepakatan dulu antara harus ada kesepakatan dulu gitu. Karena kan anak menceritakan masalahnya dan dia membutuhkan masukan, ya lebih baik orang tuanya lah yang lebih dia utamakan gitu. Dia lebih nyaman gitu untuk cerita kepada kedua orang tuanya. Karena apa? Kalau dia sampai cerita misalnya di luar dari orang tua gitu ya, dia curhat dengan temannya, belum tentu gitu temannya dapat memberikan nasihat terbaik. Tapi kan orang tua pasti tidak memiliki agenda yang lain gitu untuk yang terbaik bagi anak gitu. Nah di sini kita harus buat si anak itu ketika sharing yang dia cari terlebih dahulu ya orang tuanya, bukan orang lain. Nah, tapi kalau orang tuanya bikin si anak bingung, akhirnya kan anak akan cerita sama orang lain. Nah, ini jangan sampai terjadi, Gung. Intinya sih kalau misalnya kalau apa-apa itu lebih baik diselesaikan di keluarga aja gitu Pak. Iya. Jadi manajemen konfliknya itu memang kelihatan bahwa keluarga ini adalah problem solver gitu. Benar. Keluarga itu harus jadi problem solver, itu benar banget. Iya, biasanya anak kan wah dia punya masalah ini, punya masalah itu gitu kan, menceritakan ke sana ke sini, dia bingung sendiri gitu. Iya benar. Ini ada ininya loh, tapinya loh. Tapinya orang tua itu harus mau menjadi orang tua yang pembelajar. Kalau orang tua tidak mau belajar menjadi orang tua, akhirnya ketika anak mengalami masalah, terus ngasih solusi, dia cerita ke orang tua. Pastinya orang tua nggak bisa memberikan solusi terbaik. Solusinya ngawur banget. Iya, malah bisa jadi solusinya ngawur gitu. Nah makanya kan mengapa adanya podcast Beyond Education ini, itu agar orang tua tuh bisa belajar gitu, menjadi orang tua yang benar. Karena kalau kita jadi orang tua tidak mau belajar, akhirnya segala tindakan kita itu di luar akal sehat gitu. Ya instingnya. Iya, secara naluri aja. Iya, naluri, atau misalnya dia ingat sama didikan orang tua dulu. Gitu. Kalau yang diingat dulu orang tuanya lempar piring. Jika anak tidak nurut sama kita, maka gebuk lah pakai sapu. Iya.
Nah itu kan akhirnya jadi masalah ya. Iya betul. Nah jadi di sini kita sebagai orang tua, marilah kita menjadi orang tua yang pembelajar. Oke, baik, terima kasih Pak Doni, sangat jelas ya. Karena untuk manajemen konflik itu orang tua ternyata perlu belajar lagi ya Pak Doni ya. Harus terus belajar. Ya, harus terus belajar dan nggak boleh pakai asa-asa. Benar, saya sendiri aja kan masih terus belajar. Iya, jadi orang tua yang baik bagaimana. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Jadi saya juga bukan orang tua yang sempurna, tapi saya terus mau belajar. Karena kalau saya berhenti belajar, pasti saya berhenti menjadi orang tua yang baik. Nah, kuncinya belajar terus, Ibu. Oke, baik, silakan kalau bisa ditanyakan, silakan langsung kirimkan ke bawah di link deskripsi YouTube channel ini. Ada Telegramnya, ada WA-nya, juga ada emailnya. Dan silakan langsung tanyakan saja, jangan malu-malu seperti Ibu ini ya. Terima kasih banyak Ibu atas pertanyaannya, membuka terkait wawasan manajemen konflik dalam keluarga. Nanti mungkin kita bisa jadi seorang konsultan. Oke, itu urusan belakangan ya. Oke, baik ya. Baik, terima kasih dan sampai jumpa di Beyond Education selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.